Halo nakama, di video kali ini, kita akan membahas tentang Gear Luffy. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita mulai dari Gear 2 merupakan eskalasi dari kemampuan Gear. Luffy pertama kali mengerahkan teknik ini saat melawan Bluino. Sempat ada momen di pertarungan di mana Bluino terlihat masih berdiri setelah menerima Jet Bazooka dari Luffy. Dengan mengaktifkan Gear ini, Luffy dapat meningkatkan sirkulasi darahnya, sehingga ia bisa meningkatkan refleks dan kekuatan serangannya. Di samping itu, Gear 2 juga membantu Luffy mengatasi kelemahan Gear 1. Akan tetapi, mengaktifkan Gear 2 memaksa jantungnya untuk bekerja lebih keras, membuat Luffy dapat mengalami kelelahan jika digunakan terlalu lama. Semakin lama, kelemahan ini tampaknya berhasil diatasi Luffy. Apalagi setelah time skip, di mana si Luffy lebih efektif dalam menggunakan Gear 2. Kita lanjut ke Gear 3. Sama seperti Gear 2, Gear 3 juga memiliki efek signifikan untuk tubuh Luffy. Saat digunakan untuk pertama kalinya melawan Rob Lucci, Luffy tidak mampu mempertahankan bentuk tubuh aslinya ketika Gear 3 sudah tidak diaktifkan lagi. Ketika Gear 3 berhenti digunakan, ukuran tubuh Luffy mengecil ke ukuran yang benar-benar kecil. Semakin lama dia menggunakan Gear 3, semakin banyak waktu yang dia habiskan dalam wujud kecilnya. Namun setelah time skip 2 tahun, Luffy tak lagi mengalami efek signifikan yang menandakan bahwa dia memang sudah mahir menggunakan teknik tersebut. Seperti yang disebutkan di atas bahwa Gear 3 membuat Luffy memiliki kekuatan mentah yang besar. Sebagai gambaran, ketika menggunakan mode ini, serangan dasar dari Luffy setara dengan ras raksasa di dunia One Piece. Apalagi ketika serangan ini mengenai Rob Lucci, dia sampai terpental-pental. Kita lanjut ke Gear 4. Tiap gear yang dikuasai Luffy adalah hasil dari Gomu Gomu no Mi yang sudah berkembang. Ketika menggunakan Gear 4, Luffy mengandalkan kekuatan elastisitas dan kompresi yang dimilikinya dari buah iblisnya. Setelah melemparkan udara ke otot-ototnya, Luffy mampu mengompres kekuatannya menggunakan Busou Shoku Haki. Dengan meningkatkan elastisitas secara signifikan, itu memberikan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Menurut Silver Rayleigh, ini adalah cara yang sangat efektif untuk menjanjikan musuh. Keunggulan lain yang didapat adalah Luffy mampu terbang dalam wujud Gear 4. Durasi penggunaan Busou Shoku Haki yang memanjang memunculkan tato pada Gear 4 Luffy. Tato ini sebenarnya jadi tanda kalau tubuh Luffy tetap menjadi karet walaupun sudah diperkuat dengan Busou Shoku Haki. Gear keempat Luffy meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara signifikan. Namun di sisi lain itu juga memberikannya kerugian tertentu. Jangkauan serang Luffy berkurang ketika ia berada di bentuk bondan. Untungnya, Luffy bisa mengatasi masalah ini dengan menggunakan bentuk lainnya, Snakeman. Dan gear terakhir ini, atau Gear 5 yang sebelumnya sangat dinanti-nantikan oleh nakama. Gear 5 bisa dibilang memiliki cara muncul yang berbeda jika dibandingkan dengan sejumlah gear Luffy yang sebelumnya. Sebab, sejumlah gear sebelumnya umumnya merupakan hasil kreativitas Luffy dalam memanfaatkan kekuatan dari buah iblis miliknya. Gear 2 tercipta usai Luffy melihat teknik Soru dari si P9 yang kemudian
membuatnya memanfaatkan kekuatan buah iblisnya agar memompa darah lebih cepat. Sehingga tubuhnya juga bisa bergerak dengan kencan. Lalu, Gear 3 tercipta setelah Luffy memompa udara ke tulangnya agar anggota badannya terlihat besar. Sedangkan Gear 4 tercipta usai ia memompa udara ke ototnya dan menambah tekanan memakai haki. Nah, Gear 5 bukan tercipta karena kreativitas Luffy lagi, melainkan karena ia telah berhasil membangkitkan atau awakening kekuatan buah iblisnya, yaitu Hito-Hito no Mi model Nika. Luffy berhasil membangkitkan kekuatan ini dalam kondisi sekarat saat bertarung melawan Kaido. Luffy pun jadi orang pertama yang berhasil membangkitkan buah iblis tersebut sejak abad kekosongan.